Halo teman-teman, Eh, selamat datang di Jovi Talk. Pada kali ini saya Irfan Saputra yang akan menemani kalian di Jovi Talk. Pada kali ini Jovi Talk akan dibawahi oleh Kak Asep, yaitu merupakan leader dari Jovi Talk. Tam- Pertama-tama aku pengen tahu nih kalian dari mana aja. Coba di kolom chat tuliskan domisili kalian di mana. Halo. Oh, Masya Allah, Sidoarjo ada lagi. Oh, Depok, Padang, Masya Allah banyak sekali ya. Jakarta, eh, gimana kabar teman-teman? Apakah ada lancar hidup, lancar kerjaan kalian dan urusan kalian gimana? Em, Alhamdulillah lancar semua. Alhamdulillah lancar. Eh, Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min a'malina wa may yahdillah wa may yudlilah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di dalam kajian online Jovil Talk kali ini. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat, keluarga, dan seluruh hingga akhir zaman. Saya Irfan Saputra akan memandu jalannya acara Jovil Talk pada malam ini yang penuh berkah. Wah, pertama-tama kita surat pertama-tama yaitu pembacaan Al-Quran oleh Kak Hasan. Kak Hasan udah siapkah? Apakah belum? Cek mic. Siap, Kak. Oke, Oke. terima kasih. Pada waktunya kita persilahkan. Eh, Orangnya eh, teman-teman yang mau buka, mau baca surat yang aku baca surat itu yang aku baca ini kali ini surat Arum ayat 21 dan ayat 22. Teman-teman silakan menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, warna kulitmu. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
Maha benar Allah dengan segala 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 firman-Nya. Shadaqallahul azim. Insya Allah, Hasan Naufal. Eh, nah, Tabarakallah wa jazakumullah khairan kasir kepada Kak Hasan Naufal yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, surat Ar-Rum. Semoga menambah keimanan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran, khususnya bagi yang membaca dan kita pendengarnya. Amin ya Robbal Alamin. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, aku pengen tahu nih, tema kali ini apa ya? Coba di kolom chat tuliskan. Hmm, eh, Tema kali ini ya itu jodoh belum kelihatan. Apakah kita wajib menabung atau bolehkah kita menabung? Akan dibawakan oleh Asep, Kak Ahmad Asep Rifai. Kak Asep udah muncul di sini. Kak Ahmad, maaf. Oh, udah ya. Gimana Assalamualaikum. kabarnya Kak Ahmad? Eh, Assalamualaikum Kak Irfan, suara aku jelas nggak ya? Jelas, Alhamdulillah. Oke, sehat Kak Irfan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah aku sehat Kak. Hmm, Sekarang kesibukannya apa Kak? Eh, aku kesibukan bekerja Kak dari Senin sampai Jumat official Kerja. kerja 9 to 5 Eh, gitu ya. Di luar dari Masya. itu ya seperti ini aktif di komunitas saja gitu Kak Kakak Irfan. dulunya juga pernah ini ya, katanya aku dapat kabar kakak itu aktivis dakwah kampus ya. Masya Allah. Enggak, Allah. itu dari mana Kak? Ini Ya udah. informasinya agak kurang tepat kan? Enggak Kak, aku enggak eh aktif sebenarnya. Pertama lanjut kan nih aku kita untuk sebelum mengawali itu aku ada intro dulu. Kan jodoh belum kelihatan apakah boleh kita menabung. Kan ada orang ada masa di pandangan masyarakat ketika mau menikah kita harus sama-sama berjuang eh, untuk mempersiapkan pernikahan. Itu gimana, Kak? Mari boleh kita waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Irfan. Sebentar, aku izin share screen. Oke, maaf teman-teman. Layarku udah muncul kan yang aku share ya? Sudah Kak muncul. Oke, terima kasih Kak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman Sobat Jovisa dimanapun teman-teman berada, tadi aku coba lihat chat, Masya Allah ada yang dari Aceh ya, ada perwakilan Sumatera nih gitu. Walaupun selebihnya nih mayoritas lihat chat tuh di Pulau Jawa ya. Semoga teman-teman yang mungkin baru join ada perwakilannya dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua, Bali dan sekitarnya gitu ya. Sehingga event Jovisa Talk ini bisa lebih bermanfaat dan lebih luas lagi jangkauannya. Seperti yang tadi disampaikan Kak Irfan, perkenalkan aku Asep Muhammad Rifani. Teman-teman bisa panggil aku Ahmad. Aku sama seperti teman-teman semua di sini pembelajar yang memang ya tadi ikut kajian ke kajian untuk belajar mencari tahu apa sih itu Islam gitu ya. Karena kita kan sebagai Muslim itu kadang bukan hanya untuk menjalani aja gitu ya, tapi kita perlu mendalami apa sih Islam gitu ya. Nah, dari apa yang aku pelajarin, mungkin izin aku share dengan mengangkat sebuah topik mengenai jodoh. Nah, ini jodoh belum kelihatan gitu ya, topiknya jodoh belum kelihatan. Berbicara tentang jodoh, teman-teman, ini adalah perkara takdir yang memang tidak kita tahu gitu ya. Bahkan
orang yang mungkin baru menikah ya saat itu sebenarnya dia benar-benar sadar bahwa oke ini jodohku gitu ya. Nah, ketika momen seperti itu, tentu kita akan banyak pertanyaan teman-teman. Selain memang nabung, tentu sebenarnya banyak opsi ya. Ada yang mungkin pengen pendidikan dulu, lanjut kuliah dulu gitu ya. Ada yang mau usaha dulu, ada yang nabung gitu ya. Dan itu Ya bagian opsi benar. dari yang memang sangat beragam. Dan itu kembali lagi terhadap urgensi pernikahan itu sendiri gitu ya. Tentu ketika aku lempar pertanyaan ini ke teman-teman semua, tentu pasti akan berbeda jawabannya. Ada yang memang mengiyakan, oke nabung dulu, tapi ada yang nggak sepakat, mending aku nikah tahun ini gitu ya. Nah itu kembali lagi dengan kondisi teman-teman gitu ya. Tapi aku ingin coba dalami pertanyaan ini, topik kita malam ini dengan beberapa pertanyaan yang agak mirip, tapi mungkin agak berbeda topiknya gitu ya. Nah, kita itu teman-teman sehari diberikan waktu sama Allah 24 jam ya. Tentu banyak aktivitas yang kita kerjakan. Secara usia mungkin teman-teman dari lahir sampai sekarang juga Masya Allah ya, udah sangat banyak aktivitas yang eh, teman-teman lakukan mungkin juga bukan hanya sendiri, ada yang sama keluarga, teman, dan sahabat gitu ya. Nah pertanyaan pertama, ketika kita bangun tidur teman-teman, tentu di sini tadi aku lihat ada siapa nih, ada Kak Rama, ada Kak Alvin gitu ya. Nah, ketika Kak Rama tadi bangun tidur, tentu Kak Alvin pasti nggak tahu teman-teman, gitu ya. Makanya ketika kita nanya, contoh aku misalkan, Kak Ahmad, tadi Kak Alvin bangun jam berapa ya, gitu ya. Tentu aku sebenarnya nggak tahu kenapa, karena yang ditanyakan itu adalah bukan diriku yang bangun gitu ya. Berbeda dengan ketika aku yang dijadikan subjek dari pertanyaan itu sendiri. Kak Ahmad tadi pagi bangun jam berapa? Mungkin aku bisa jawab. Nah, atau pertanyaan lainnya terkait pekerjaan teman-teman. Suatu hari mungkin saya atau sama Kak Irfan gitu ya, bekerja di perusahaan yang sama, yang harusnya long weekend seperti minggu sekarang gitu ya, kita harusnya libur, tapi atasan kita meminta kita untuk masuk. Dan aku nanya nih sama Kak Irfan, kenapa kita harus masuk? Sebenarnya pertanyaan itu agak kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena jawaban yang paling tepat ketika kita bertanya adalah siapa yang menjadi penyebab pertanyaan itu muncul. Contoh, ketika tadi atasanku minta aku lembur atau aku kerja di long weekend, ya berarti hanya atasanku yang sebenarnya tahu kenapa aku harus kerja di hari itu. Dan ketika aku tanya Kak Irfan, mungkin Kak Irfan bisa jawab teman-teman. Cuman ya mungkin sifatnya masih tebak-tebakan gitu ya, karena kembali lagi setiap pertanyaan yang dilempar belum tentu sebenarnya orang yang menjawab itu kredibel atau justru bisa menjawab dengan tepat. Sama dengan masalah sekolah teman-teman. Mungkin kita semua di sini udah melewati masa-masa TK maupun sekolah dasar atau SD gitu ya. Dan di momen pertama masuk sekolah mungkin orang tua kita akan menyampaikan, nah besok kamu mulai sekolah ya, kamu sekolah di SDN Cisarua gitu ya. Mungkin di momen tertentu ketika anak itu bertanya, kenapa ya mah aku harus sekolah besok? Sebenarnya itu adalah pertanyaan yang tepat ketika ditanyakan ke orang tua, karena orang tua yang meminta. Berbeda ketika dia seorang anak nanya ke gurunya, mungkin hanya jawaban-jawaban yang sifatnya formalitas gitu ya. Karena kembali lagi urgensi daripada sekolah itu yang menyekolahkan, yang mendaftarkan orang tuanya pasti orang tuanya yang tahu kenapa anaknya harus sekolah di hari itu atau mulai sekolah di bulan ini atau tahun ini. Nah, sama dengan terkait jodoh tadi teman-teman. Jodoh belum kelihatan, boleh nggak nabung dulu? Mungkin ketika aku lempar pertanyaan ke beberapa teman-teman yang ada di room ini, semua bisa jawab. Tapi apakah jawabannya itu tepat? Kita nggak tahu teman-teman. Karena perkara jodoh tadi itu adalah perkara yang memang sudah Allah atur dan sudah Allah tetapkan berdasarkan ikhtiar kita, teman-teman. Nah, artinya ketika ditanya boleh nggak nabung dulu, sebenarnya jawabannya 50-50 teman-teman, bisa benar bisa tidak. Tergantung sebenarnya sebagaimana Allah menetapkan takdir kita. Artinya yang paling tepat menjawab pertanyaan ini sebenarnya Allah teman-teman. Karena Allah yang sangat mengetahui bagaimana langkah kita ke depan, bagaimana takdir-takdir kita akan kita temui di beberapa waktu yang akan datang. Jadi gitu teman-teman.
Jadi ketika aku tadi sampaikan di awal, pertanyaan ini sebenarnya mungkin akan sangat beragam jawabannya gitu ya. Karena kembali lagi itu dengan kondisi teman-teman saat ini dan kembali lagi yang hanya tahu terkait jawaban ini benar atau salah hanya Allah. Seringkali kita gitu kan, kita ngambil keputusan, misalkan mau sekolah, masuk ke Universitas X. Nah, tapi nggak lulus tuh. Nah, bisa jadi sebenarnya keputusan kita saat itu yang dinilai teman-teman tepat, namun menurut Allah belum tepat. Makanya Allah kasih jalan yang lain untuk teman-teman kuliah di tempat lain. Oke, gitu teman-teman. Nah, aku juga ingin sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang pertanyaan atau topik kita malam ini, kita perlu elaborasi berdasarkan beberapa hal atau sumber informasi yang memang sangat membantu kita untuk mengambil keputusan benar bahwa memang kita tidak tahu jawaban yang benar apa, tapi kita perlu ikhtiar teman-teman. Dan berbicara sebuah amalan atau sebuah ibadah itu akan erat kaitannya dengan hukum. Yang kita tahu kan hukum itu ada haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Nah, 5 hukum ini mungkin sebenarnya bisa diterapkan ke pertanyaan ini, teman-teman. Ke pertanyaan jodoh belum kelihatan boleh nggak nabung dulu? Karena ketika misalkan kita nabung gitu ya, nabungnya ternyata uangnya dari pinjol, yang mungkin berarti haram sebenarnya. Ketika kita jodoh belum kelihatan, terus kita nabung menggunakan uang haram, ya berarti ini bukan opsi yang tepat kalau misalkan mau nabung gitu. Terus ketika wajib gitu ya, contoh ada beberapa kondisi di mana memang ketika kita ada apa ya momen yang memang kita dipaksakan untuk menikah gitu ya. Eh, ya semisal ketika udah sampai takdirnya deh gitu. Kita masih pengen kuliah, pengen kerja, tahu-tahu orang tua misalkan maaf meninggal, tahu-tahu buat wasiat, pokoknya kamu harus nikah tahun ini. Akhirnya karena ingin melaksanakan apa permintaan dari orang tua terakhir gitu ya, ya udahlah akhirnya menikah. Jadi beberapa kondisi itu bisa menjadi eh, poin atau parameter untuk kita memutuskan teman-teman. Nah, masalah penerapan hukum tadi terkait haram, makruh, mubah, sunnah, wajib itu tentu perlu informasi yang sangat lengkap. Seperti halnya kita membangun rumah atau mungkin memasak deh yang paling gampang. Teman-teman, ketika kita memasak, tentu kita membutuhkan eh, peralatan dan bahan gitu ya. Nah, peralatan dan bahan ini kita akan cari di minimarket. Tentu ketika kita masak, ada beberapa opsi yang bisa kita terapkan. Ada dibakar, terus ada di sop, ada di goreng gitu ya. Nah, ini bagian dari opsi yang bisa kita terapkan untuk kita mengolah sebuah makanan. Lalu, gitu ya, ketika kita menggunakan bahan-bahan yang ternyata tidak sehat, misalkan udah busuk, tentu akan mempengaruhi kualitas dari makanan itu sendiri. Ya kan? Nah, sama halnya dengan pernikahan, teman-teman. Pernikahan itu, ketika kita ingin memutuskan untuk menikah, tentu kita harus menyiapkan beberapa bahan tadi, atau peralatan, atau hal-hal yang memang membantu teman-teman, misalkan ilmunya, manajemen emosional, finansialnya, hal-hal seperti itu yang sebenarnya mempengaruhi kualitas pernikahan teman-teman tadi gitu ya. Sama seperti makanan, diolahnya nggak benar, ingredientnya ternyata busuk, atau misalkan tadi ngambil dari supermarket gak bayar. Mungkin makanannya tetap enak, tapi kan itu haram gitu ya. Dan sebaik-baiknya makanan ya itu yang halal, yang karena dengan makanan halal itu jadi tenaga kita untuk beribadah. Gitu teman-teman. Jadi penting ketika kita menjawab boleh nggak nabung dulu, pastikan bahwa kita nabung dengan cara yang benar. Supaya apa? Supaya ketika kita nanti memutuskan untuk menikah, gitu ya, kualitas dari pernikahan itu benar-benar sempurna karena kita melalui proses-proses yang benar, gitu ya. Oke, aku izin next slide. Nah, berbicara dengan Al-Quran, teman-teman, tentu kita sangat erat kaitannya dengan salah satu ayat di Al-Fatihah, yaitu ihdinas shiratal mustaqim. Aku kadang mikir teman-teman, kenapa gitu ya, ketika kita
hidup di dunia ini, minimal kita itu sholat 5 waktu kan sehari. Dan ada salah satu ayat, yaitu atau salah satu surah Al-Fatihah, yang salah satu ayatnya selalu kita baca ihdinas shiratal mustaqim. Singkatnya, artinya kan ini kita itu meminta tolong kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus gitu ya. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu kan. Nah, pernah nggak sih teman-teman coba mendalami, mengkritisi ayat ini gitu ya? Ketika kita makan 3 kali minimal sehari, ada yang 2 kali mungkin. Nih, ada salah satu ayat yang kita minimal baca 17 kali sehari, yaitu ihdinas shiratal mustaqim. Aku mikir teman-teman, apakah karena manusia itu rentan untuk menyimpang dari jalan yang benar, membawa atau membuat Allah itu lebih gimana ya? Allah tuh aku rasa bahwa Allah itu benar-benar perhatian gitu. Karena manusia itu mudah untuk tergelincir tadi gitu ya. Udah di jalan yang benar, tahu-tahu masuk lingkungan yang kurang tepat, ya tadi tahu-tahu terbawa arus. Akhirnya aku sadar bahwa kayaknya ini ayat benar-benar untuk kita buat jadi manusia lebih baik deh gitu. Karena ketika Allah apa ya, menjadikan syariat bahwa Al-Fatihah ini dibaca dan dilafalkan ketika sholat pasti ada maksud dan tujuannya gitu. Dan aku pikir dan aku yakini juga bahwa salah satu penyebab kenapa kita harus baca Al-Fatihah dalam sholat kita, khususnya tadi ayat ihdinas shiratal mustaqim, pasti Allah tuh ingin dari diri kita ini, visi kita atau ruh kita ada terus di jalan yang benar, teman-teman. Nah, berbicara dengan eh, bagaimana kita menentukan sebuah sikap untuk mengambil pilihan terkait jodoh belum kelihatan dan bolehkah aku menjadi pilihan yang tepat gitu ya. Tentu kita perlu petunjuk teman-teman. Dan kata Allah di Al-Baqarah ayat 2, "Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ketika aku sampaikan beberapa pertanyaan yang di sebelumnya, di slide sebelumnya, tentu ketika orang tua meminta kita untuk bersekolah, orang tua itu punya alasan kenapa anaknya harus sekolah saat itu, gitu ya. Sama seperti ketika kita harus menikah, artinya kita perlu alasan juga kenapa kita harus menikah saat ini, tahun depan, atau 5 tahun lagi, gitu ya. Tentu kita perlu petunjuk. Dan Allah sudah berikan teman-teman melalui Al-Quran, sebagaimana ayat Al-Baqarah tadi, ayat kedua. Dan ketika aku dalamin ayat ini lagi, teman-teman agak miris gak sih gitu ya, ketika kita tahu bahwa Indonesia itu literasinya sangat rendah, dan kita punya kitab Al-Quran sebagai petunjuk yang memang ya kita tahu gitu ya, bahwa manusia itu tadi, ya teman-teman bisa lihat deh, di lingkungan teman-teman saat ini, teman-teman bisa lihat di masyarakat atau di media sosial deh gitu. Bagaimana orang atau masyarakat atau netizen tadi berperilaku, beraktivitas. Mungkin tidak sedikit teman-teman temukan ada yang menyimpang dari syariat Islam. Nah, artinya karena manusia rentan untuk menyimpang, perlu petunjuk untuk apa? Untuk kembali ke jalan yang benar. Dan Allah sudah berikan sebaik-baiknya sumber petunjuk yaitu Al-Quran. Makanya untuk kita jawab pertanyaan tadi, jodoh belum kelihatan, boleh nggak kita nabung dulu? Kita perlu petunjuk nih teman-teman. Kita perlu cari dari mana? Dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sebaik-baiknya sumber petunjuk. Oke, teman-teman, ini ada beberapa fakta yang terjadi yang mungkin teman-teman alami saat ini. Ketika teman-teman pengen nikah, ada mungkin teman-teman di antaranya yang memang, aduh ya Allah, belum punya uang, mau nikah gitu kan. Terus ada juga yang ketika siap finansialnya, tapi aduh ya Allah, ilmunya aku belum dapat gitu ya. Atau secara emosionalnya nih aku masih temperamen misalkan. Atau juga ada yang kalau dari sisi perempuan misalkan pengen nikah tapi calonnya belum kerja gitu ya. Atau pengen nikah tapi calonku penghasilannya pas-pasan gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin terjadi di antara kita, teman-teman. Ketika kita mau nikah ada aja alasannya yang membuat kita pertimbangannya untuk mempending atau nanti dulu deh nikahnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman perlu jawaban gitu ya.
sebenarnya urgensi pernikahan itu apa sih gitu ya. Kalaupun kita misalkan takut untuk menikah, ya artinya apa yang perlu kita siapkan agar apa yang kita takutkan tadi tidak terjadi. Oke, teman-teman, ketika Rasulullah SAW pada haji wada, gitu ya, sekarang lagi musim haji kebetulan, ada salah satu ayat yang menjadi ayat penutup sebelum Rasulullah wafat, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat ketiga. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini kepada para sahabat pada saat haji wada, teman-teman para sahabat itu cukup sedih dan banyak yang memang sudah menyadari bahwa Rasulullah akan wafat karena seperti kita teman-teman, kita itu kan diberikan tugas dan ketika tugas kita selesai ya akhirnya ya wafat. Yang sama seperti Rasulullah. Rasulullah diberikan tugas oleh Allah dan ayat ini menjadi pertanda bahwa tugasnya sudah selesai, sudah paripurna. Artinya ya singkatnya Rasulullah akan wafat. Tapi dari ayat ini kita belajar teman-teman bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Artinya, ketika kita tadi bingung untuk menjawab beberapa kondisi pertanyaan yang tadi, yang sebelumnya tadi ketika pengen nikah, ternyata bingung cari, bingung belajarnya apa, terus kalau misalkan mau nabung uangnya dari mana, kebingungan-kebingungan itu sebenarnya sudah dijawab melalui Islam, teman-teman. Gitu ya. Tapi apakah kita benar-benar mempelajari Al-Quran tadi sehingga kita bisa mengetahui, gitu ya, bisa mengetahui dan mempelajari gitu ya dari Al-Quran itu apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita uraikan untuk kita persiapkan menjadi beberapa list untuk kita capai sampai akhirnya kita menikah. Nah, teman-teman, aku pengen tanya sih kepada teman-teman semua yang ada di ruang Zoom ini, apa sih yang teman-teman lihat dari layar yang aku share sekarang? Hijau, Oke, hijau. Terima kasih Kak Irfan. hijau. Teman-teman, tahulah bahwa sebenarnya di balik background atau warna hijau ini sebenarnya ada informasi yang teman-teman bisa dapatkan gitu ya. Dan informasi ini hanya aku yang tahu karena aku yang buat slide-nya atau materi presentasi ini. Sama seperti takdir kita teman-teman. Takdir kita itu Allah rahasiakan supaya kita mau berikhtiar. Maka dari itu penglihatan kita terbatas untuk mengetahui apa sih yang akan kita dapatkan ke depan, ujian apa sih yang akan kita ketahui beberapa beberapa waktu ke depan gitu ya. Dan seringkali kita tidak sadar teman-teman, ketika Allah memberikan signal, sebagaimana aku berikan signal juga kepada teman-teman. Nah, apakah sekarang dari layar yang aku tampilkan, presentasi yang aku tampilkan, udah kelihatan ada informasi di baliknya? Sudah ada. Sudah, Kemudian Oke, masih sudah ada beberapa berkabut. informasi, tapi masih gelap ya Kak Irfan ya, masih gelap. Tentu ini adalah signal pertama. Terkadang ketika kita mau menikah nih teman-teman misalnya, ada signal-signal yang sebenarnya mungkin kadang tidak teman-teman sadari, atau justru ketika teman-teman signalnya ada, teman-teman campakkan gitu ya, sehingga informasi yang teman-teman harap nggak dapet tuh. Dan signal itu pasti berulang. Sebagaimana aku sekarang kasih signal lagi. Informasi yang aku tampilkan sekarang lebih terlihat lagi teman-teman. Lebih terang lagi gambarnya gitu ya. Sampai akhirnya informasi ini akan secara utuh kita dapatkan. Sebagaimana takdir tadi, ketika takdir itu sudah terjadi, berarti saat itulah memang Allah mentakdirkan kita misalkan untuk apa? Untuk menikah, atau untuk memiliki rumah, untuk bekerja, untuk keterima kuliah. Tapi sebelum momen itu terjadi, ada signal-signal yang sebenarnya teman-teman harus sadari. Karena
informasi itu yang teman-teman butuhkan untuk menjawab tadi apakah boleh nabung dulu gitu ya ketika jodoh belum kelihatan ya tadi signalnya dilihat gitu ya. Siapa tahu sebenarnya teman-teman udah harusnya menikah gitu ya. Nah, dari yang aku tampilkan wilayah sebenarnya ini bagian dari trip kita teman-teman selama apa ya selama hidup ya. Kita udah melalui dua alam sebelumnya, ada alam ruh, alam kandungan. Tentu yang kadang aku mikir teman-teman, ketika kita sudah melewati alam ruh, alam kandungan, kok kita nggak ingat ya gitu ya. Dulu di alam ruh ngapain ya? Kadang pertanyaan apa ya, pertanyaan sederhana yang kadang aku nggak bisa jawab tuh. Terus di alam kandungan dulu ngapain ya? Bahkan beberapa momen ketika kita sudah lahir, 1 tahun, usia 2 tahun, usia 3 tahun, kita kadang sudah lupa juga teman-teman. Nah, artinya itu menandakan bahwa kita itu terbatas. Dari keterbatasan itu kita harus sadar bahwa kita perlu dibantu oleh Zat yang Maha Tahu, yang kekuasaannya tidak ada batasnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan kita masih panjang teman-teman, belum nanti kita masuk ke alam kubur, alam barzah, ada kehancuran alam semesta, hari kebangkitan nanti kita ada di padang mahsyar, terus nanti masa di mana kita nyari syafaat gitu ya, ada yaumul hisab, penyerahan catatan amal sampai akhir nanti disirat di mana kita nanti surga kah atau neraka kah tempat kita kembali. Dan semoga kita semua yang ada di room ini dari hari ke hari semakin dekat dengan Allah dan semakin dekat dengan surga yang kita harapkan, teman-teman. Oke, tadi aku sempat tampilkan juga teman-teman gambar ini di beberapa slide sebelumnya ya. Ketika kita berbicara jodoh, itu kan tadi aku sampaikan bahwa ini adalah takdir yang tidak kita ketahui sebenarnya kapan kita akan menikah dan dengan siapa gitu. Tapi yakinlah bahwa jodoh itu ada di depan teman-teman. Sama seperti gambar yang aku share. Kita nggak tahu sebenarnya di ujung jalan itu ada apa gitu ya. Kita nggak tahu sebenarnya di pengkolan depan sebenarnya ada apa ya gitu. Tapi kalaupun kita mau kembali ke belakang udah jauh gitu ya. Sementara mau tengok kiri dan kanan juga tebingnya tinggi nih. Banyak apa ini ya? Pagar tanaman kali ya aku namanya. Pandangan kita terbatas teman-teman. Kita hanya bisa melangkah ke depan karena waktu terus bergulir dan waktu meninggal kita semakin dekat. Akhirnya kita mau gak mau harus melangkah, melangkah, melangkah sampai akhirnya takdir satu ketemu, takdir dua ketemu, takdir tiga ketemu. Tapi yang perlu kita sadari bahwa ketika kita hanya melihat ke depan, kadang ya tadi kita agak capek, agak bingung dan lelah ya Allah, sampai kapan kita harus menjalani ujian ini? Ya Allah, kapan ya aku menikah? Kebingungan-kebingungan itu yang sebenarnya mungkin kita perlu cari tahu jawabannya tapi dengan cara yang tepat teman-teman. Karena kalau hanya jalan aja mungkin teman-teman tadi ya bingung dan lain-lain. Tapi ketika POV kita dibuat berbeda teman-teman. Misalkan aku buat jadi helikopter view teman-teman. Tentu kita akan mudah mencari tahu sebenarnya kita ada di mana dan belokan mana yang seharusnya kita ambil sampai akhirnya kita dapat di titik yang kita harapkan. Dan POV inilah yang sebenarnya Allah punya teman-teman. Helikopter view ini yang sebenarnya Allah punya teman-teman. Artinya ketika aku tadi sampaikan bahwa teman-teman kita tuh perlu bantuan Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Kita perlu sering curhat sama Allah supaya apa-apa saja yang membuat kita bingung, ya Allah kasih tahu jalannya gitu. Dan Allah udah sampaikan di Quran surah At-Taghabun ayat keempat. Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dia Allah Maha mengetahui segala isi hati. Nah, teman-teman, aku kadang sedih. Kenapa? Karena ketika kita bingung untuk mengambil sebuah keputusan, terkadang tiba-tiba nemu ayat ini gitu ya. Ya Allah, aku tuh sebenarnya kurang membaca gitu ya, kurang mempelajari Al-Quran ini padahal Allah udah kasih jawaban. Yang tahu mengenai apa yang ada di langit dan di bumi itu hanya Allah. Artinya ya kapan gitu, kapan kita mau curhat sama Allah, kapan kita mau berdoa sama Allah, arahnya ke sana gitu. Tapi bukan akhirnya kita ngeluh, sedih-sedihan gitu ya. Terus malah maaf, kadang beberapa ketika kita berdoa terus doanya gak dikabul, ada yang kecewa sama Allah tuh.
Dan ini yang perlu kita waspadai teman-teman, jangan sampai ketika udah kita rasa ikhtiar kita udah mentok, udah doanya mati-matian, tapi nggak kekabul tuh gitu ya. Nah boleh jadi kan memang doa itu bisa jadi Allah tunda, atau justru yang lebih tepat sebenarnya kadang apa yang kita harapkan itu tidak ada kebaikan di sana, sehingga Allah palingkan kita ke jalan yang lebih tepat, ke opsi yang sebenarnya paling baik untuk kehidupan kita ke depannya. Jadi selain Al-Quran tadi sebagai sumber petunjuk, memang mau gak mau kita harus baca teman-teman, karena banyak sekali ayat di dalamnya yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Bukan hanya masalah jodoh, tapi mungkin masalah kerjaan dan lain-lain. Oke, jadi teman-teman, itu hanya mukadimah, hanya pembuka aja. Sebenarnya yang akan kita bahas untuk mengurai permasalahan ini terkait jodoh belum kelihatan, boleh nggak sih nabung dulu? Ada 4 poin yang akan kita coba pelajari dan kita coba dalami teman-teman, supaya kita nanti di akhir kita bisa memutuskan boleh nggak sih nabung dulu gitu ya. Poin pertama, nah, kita akan belajar tentang risiko dan peluang yang didapatkan jika kita menunda atau tergesa-gesa atau menyegerakan pernikahan. Terus yang kedua, nah perkara jodoh belum kelihatan ini sebenarnya kan perkara menunggu teman-teman. Kita nggak tahu kapan waktunya Allah jadikan kita untuk menjadi seorang suami, seorang istri gitu ya. Makanya kita perlu pelajari kemampuan apa yang dapat kita latih dalam menanti atau menunggu jodoh itu sendiri. Yang ketiga, apakah nabung? Nah ini nih poinnya dari pertanyaan atau topik kita. Apakah nabung menjadi opsi yang tepat dalam menunggu jodoh? Dan terakhir, ketika memang nabung ini tepat, nah bagaimana cara kita mempersiapkan dan mengelola finansial sebelum dan setelah menikah? Oke, ada beberapa risiko, ada beberapa peluang. Jadi ketika kita bicara risiko, teman-teman pasti ada peluang sebenarnya yang mungkin bisa kita ambil. Ketika risikonya kita mitigasi atau risikonya kita hindari, tentu ada peluang yang bisa kita harapkan untuk mengganti atau menjadi opsi terbaik daripada kita mengambil risiko gitu ya. Nah, risiko yang pertama, ketika kita tidak menikah atau atau kita mengambil keputusan untuk nanti dulu deh nikahnya gitu ya. Ada beberapa risiko. Yang pertama risikonya tadi mendekati zina dengan pacaran. Teman-teman, pacaran ini adalah kata yang perlu kita definisikan karena maaf kadang kita nggak pacaran kok gitu ya. Tapi maaf jalan berdua. Makanya kita harus definisikan bahwa pacaran itu apa. Seringkali kita mengabaikan kita nggak pacaran kok, tapi kita melakukan hal-hal yang sebenarnya orang lakukan ketika pacaran. Nah, pada akhirnya sebenarnya ya kita pacaran juga yang mana mendekati zina itu sendiri. Terus risiko yang kedua, tidak menemukan kecocokan sehingga terjadinya perceraian gitu ya. Ada teman-teman yang mungkin tadi ya tergesa-gesa untuk menikah sampai akhirnya kayaknya kita nggak cocok gitu ya. Udahlah, kita cerai aja gitu. Nah, seringkali memang keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa tidak atau justru malah mengabaikan dari signal-signal yang telah Allah berikan, ya ini salah satu dampak yang mungkin bisa diterima yaitu perceraian. Makanya ya penting kita nih ngobrol, diskusi atau belajar bareng supaya apa kita dapat banyak pembahasan atau pengetahuan yang membantu kita tadi untuk mengambil keputusan kapan sih waktu yang tepat untuk menikah. Terus yang ketiga ada risiko juga terjadinya KDRT. Nah, permasalahan KDRT ini sebenarnya simpel teman-teman gitu ya. Ini seperti teman-teman kita yang mungkin apa ya kalau aku ngelihat teman-teman tuh sampai SMA masih ada sih yang berantem tunjuk-tunjukkan gitu ya. Dan bedakan dengan anak-anak, maaf ya, kadang yang usia 3 4 5 tahun ketika mereka disakiti sama temennya, mereka nggak berantem teman-teman, tapi salah satu di antaranya pasti ada yang nangis. Nah, teman-teman penasaran nggak sih kenapa ketika ada teman-teman di antara kita yang ketika berantem kok bisa tonjok-tonjokan gitu ya? Sebenarnya fitrah manusia itu gitu ya, ketika dia disakiti sebenarnya nggak seburuk sampai tonjok-tonjokan teman-teman. Nah itu sebenarnya keburukan dari media atau tontonan yang ketika dilihat, oh ternyata kalau disakiti harus tonjok-tonjokan ya. Akhirnya itu kita cerna karena kita itu mendapatkan informasi dari mata dan telinga teman-teman. Ketika mata kita mencerna, oh disakiti harus nonjok. Makanya itu terbawa tuh
ke kenyataan dunia gitu ya, bahwa ketika kita disakitin, oh dia harus aku tunjuk gitu ya. Atau justru ketika misalkan disakitin, tadi sebagaimana fitrahnya memang belum pernah mencerna informasi tonjok-tonjokan atau berantem di media ataupun di TV, pasti ya tadi kembali akan ada yang nangis gitu ya. Atau justru malah apa namanya tuh ngadu gitu ya. Kadang kalau kita lagi kecil gitu ya, disakitin langsung nyari guru, bu si ini nyakitin saya tadi, pensil saya dipatahin misalkan. Sebenarnya itu fitrah dari manusia teman-teman, ketika disakitin nggak ada yang berantem. Nah sama seperti KDRT. Nah KDRT ini adalah perilaku buruk yang sebenarnya didapatkan atau terjadi karena informasi yang kita cerna teman-teman. Makanya kita perlu hati-hati nih ketika nanti teman-teman menikah. Karena ya mungkin aku juga udah pernah melihat yang tonjok-tonjokan, sehingga informasi yang aku cerna mungkin ada risiko setiap orang itu, setiap manusia itu ketika menikah sebenarnya ada risiko KDRT teman-teman. Tinggal kembali lagi bagaimana dia memanage imannya, memanage emosionalnya, memanage pengetahuannya sehingga dia bisa berpikir lebih jernih gitu ya, sehingga KDRT itu tidak terjadi. Nah, penting untuk kita ketika nanti menikah punya anak, pastikan bahwa informasi-informasi yang dicerna oleh anak kita nanti adalah informasi yang bermanfaat, yang justru mengarahkan dia menjadi pribadi yang lebih baik. Terus yang keempat, tidak menjaga pandangan sehingga terjadinya perselingkuhan. Nah, sama dengan perselingkuhan teman-teman. Perselingkuhan ini adalah eh, penyimpangan yang terjadi setelah menikah, gitu ya. Karena bagiku, ketika teman-teman, misalkan maaf ada yang pernah pacaran, terus nyelingkuhin atau diselingkuhin, itu sebenarnya adalah apa ya? Menurutku momen yang sebenarnya harusnya terjadi, karena komitmen itu sebenarnya benar-benar terjadi ketika menikah itu sendiri, ketika akad sah gitu ya. Nah itu perselingkuhan itu sebenarnya hanya akan terjadi ketika telah menikah, karena sebelum dari itu komitmen itu sebenarnya belum ada, makanya pentingnya kita belajar gitu ya. Misalkan teman-teman mau taaruf, taaruf yang baik itu kayak gimana sih gitu ya, jangan sampai tadi ada komitmen lebih dulu di sana, ada eh, janji-janji manis dulu di sana, sehingga ketika janji ini dicederai, komitmen ini dicederai, wah misalkan nggak tepat janji atau tadi misalkan wah selingkuh gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah tempat yang salah, yang seharusnya memang ya tadi kalau misalkan kita menikah dengan cara yang benar, harusnya hal-hal itu tidak terjadi teman-teman. Terus yang terakhir, fitnah akhir zaman. Ini risiko yang menurut aku paling ngeri teman-teman. Karena ketika kita ada di era sekarang, bagiku ini udah akhir zaman teman-teman, karena beberapa tanda-tanda kiamat juga udah kita lihat gitu ya, udah kita rasakan. Dan Rasulullah pernah bersabda teman-teman, bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Artinya kalau kita mau menikah ya bersegeralah gitu ya, sebelum datangnya berbagai fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seseorang di pagi hari dalam keadaan beriman, namun di sore hari menjadi kafir. Ketika kita coba dalamin hadis ini teman-teman, berarti akan ada momen di mana manusia itu malamnya beriman, taunya besoknya udah nggak beriman. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan fitnah akhir zaman ini teman-teman. Jadi, kalau misalkan ada opsi untuk menikah segera, sebenarnya menikah lebih baik. Karena clear, bersegeralah kata Rasulullah, kalian melakukan amal soleh. Mau sholat disegerain, mau sedekah segerain. Itu sekarang nih, Idul Kurban, buru-buru gitu ya, mumpung masih ada stok beli hewan kurban. Bisa jadi lusa meninggal, alhamdulillah udah ada niat, udah beli hewan kurban. Jadi itu teman-teman, hati-hati dengan fitnah akhir zaman ini. Makanya banyak sekali pergeseran-pergeseran yang mungkin secara tidak langsung kita anggap normal, sebenarnya itu sudah sangat menyimpang dari jalan yang benar, gitu ya. Kembali risiko itu teman-teman kita bisa tolak. Artinya, aduh nggak mau dapat fitnah akhir zaman ya udah menikah aja nanti. Artinya risikonya kita benar-benar tolak gitu. Dan akhirnya teman-teman menikah. Atau yang tadi apa tidak menjaga pandangan sehingga terjadinya perselingkuhan gitu ya. Nah, artinya kita perlu tahu tadi ya perselingkuhan itu kenapa terjadi. Nah, kita pelajari supaya itu enggak terjadi, walaupun sebenarnya clear
tidak menjaga pandangan itu menjadi penyebabnya. Makanya clear ya ketika Allah mengingatkan kita, jagalah pandangan. Makanya laki-laki yang menjaga pandangan itu Masya Allah ya, itu perlu kita jadikan contoh dan perlu kan buat teman-teman yang semua yang ikhwan di room, kita perlu belajar teman-teman. Hati-hati dengan handphone kita karena, aduh, handphone kita yang menjadi salah satu penyebab sebenarnya kita imannya turun sehingga hal-hal yang ternyata harusnya tidak kita lihat, kita lihat. Nah, kembali lagi dengan sholat. Sebenarnya teman-teman, ketika sholat kita baik, kata Allah, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang dikerjakan dengan baik dan benar itu, maka akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Kalau nggak fahsya, mungkar. Singkatnya, ketika ada orang yang tadi selingkuh, gitu ya, atau tidak menjaga pandangannya, misal, atau contoh yang paling sederhana, kita jalan ke pasar, terus lihat yang seharusnya tidak kita lihat, harusnya kita menundukkan pandangan, malah, sebentar, maaf ada tuh. Atau malah kita tetap melihat, nah, artinya sebenarnya yang perlu kita tanyakan sholat kita teman-teman. Karena sholat yang dikerjakan dengan baik dan benar itu minimal akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Oke, berbicara tentang peluang. Tentu ini menjadi dorongan untuk teman-teman semua untuk mengambil pelajaran kiranya kalau misalkan menikah apa sih yang akan kita dapatkan, yaitu pertama, hadirnya ketenangan di dalam jiwa. Ketika Adam diciptakan teman-teman, Adam tuh Allah melihat bahwa kayaknya POV aku ya, Allah tuh melihat bahwa nih Nabi Adam tuh kasihan gitu ya nggak ada temannya. Makanya Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam tuh Siti Hawa. Ketika uh, Nabi Adam bangun dan Nabi Adam bertanya, kamu siapa? Aku Hawa gitu ya. Aku diciptakan untuk membuat kamu tenang. Teman-teman, kehadiran para ahwat nih, teman-teman yang ada di room ini, teman-teman itu diciptakan untuk dijadikan apa ya, sumber ketenangan bagi para laki-laki gitu ya. Artinya agak aneh tuh apabila teman-teman sudah menikah, loh kok istrinya tuh tidak menjadikan kehadiran ketenangan di dalam jiwa kita. Mungkin ada yang salah dan itu yang perlu kita pelajari bersama, kita koreksi supaya apa ketenangan yang kita harapkan, ya ketenangan yang kita mau setelah menikah itu kita dapat. Terus yang kedua mendapatkan pahala udah clear ya, karena pernikahan itu adalah sunnah yang harus, kalau kita mau pahalanya ya kita menikah lagi tuh. Yang ketiga, memanen pahala tidak ada habisnya itu. Karena pernikahan ini adalah ibadah. Tentu pasti apapun yang kita kerjakan di dalamnya ibadah dan dapat pahala. Makannya bersama itu ibadah, terus jalan-jalannya ibadah, dan pahalanya mengalir berarti teman. Terus yang keempat, mendapat pahala jariah karena keturunan solih dan solihah. Teman-teman, ada salah satu hadis. eh, ti- ti- Hadisnya kurang lebih bunyinya, eh, tidak ada amalan yang terputus kecuali tiga, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh. Nah, doa anak yang soleh ini yang hanya bisa kita dapetin dengan menikah, teman-teman. Artinya kalau kita pengen pahala jariah, ya bersegeralah menikah dan pastikan kita mendidik, membesarkan anak itu menjadi anak yang soleh soleha sehingga ketika kita wafat, kita meninggal, anak-anak kita beramal, anak-anak kita bekerja itu pahalanya ngalir, teman-teman, gitu ya. Terus yang kelima, meraih dan mendapatkan surga yang dirindukan. Nah, tentu semakin banyak pahalanya yang kita dapetin, tentu semakin dekat lagi dengan surga yang kita harapkan, surga yang kita rindukan. Dan terakhir dibukanya pintu rezeki. Tentu ada salah satu ayat yang nanti akan aku sampaikan yang memang dari menikah ini rezekinya itu Allah buka sehingga kita bisa dapetin apa yang sebenarnya kita cari sekarang, uang, uang, uang. Sebenarnya Allah jamin bahwa ketika kita menikah, Allah akan jamin rezeki kita. Oke, itu terkait poin pertama, teman-teman. Jadi ada risiko, ada peluang. Kembali lagi, kalau risiko teman-teman boleh dimitigasi, ditolak, atau dibagi. Dibagi itu artinya kerjasama ketika teman-teman misalkan takut untuk di KDRT ya sama-sama eh, eh, apa istri dan suami belajar supaya tidak sama-sama menyakiti gitu ya. Atau justru kayak tadi benar-benar ditolak itu yang bagus tuh ketika fitnah. Akhir zaman lah tolak udah nikah aja. Nah, itu bagian yang sebenarnya goals yang paling tepat gitu ya. Tapi kembali lagi kita perlu belajar dulu untuk mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik
sehingga pernikahan yang kita harapkan benar-benar tercapai. Poin yang kedua, kemampuan apa yang dapat kita latih dalam menunggu jodoh? Oke, teman-teman, ada beberapa hal yang memang kita perlu asah gitu ya. Tadi disampaikan bahwa salah satu penyebab kenapa kita tidak bisa menjaga pandangan ya, para ikhwan, berarti nafsu kita nggak bisa dibendung, teman-teman. Makanya perlu kita bendung dengan apa? Dengan puasa, gitu ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, teman-teman, ketika kita apa namanya belum mampu untuk menikah, maka puasa menjadi pilihan yang tepat karena puasa itu menjadi benteng perisai untuk kita sehingga nafsu kita terbendung, hal-hal yang harusnya kita hindari gitu ya terbantu dengan puasa itu sendiri. Nah, jangan lupa nih teman-teman bahkan nanti kan 9 Zulhijjah ada puasa Zulhijjah kita puasa teman-teman. Dan buat yang ikhwan ataupun yang tadi yang akhwat, maka pilihan puasa itu menjadi pilihan yang tepat ketika kita merutinkan puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud gitu ya. Terus apalagi yang perlu kita asah teman-teman? Ada mengelola ekspektasi. Contoh tadi beberapa penyebab kenapa KDRT itu terjadi karena ada misekspektasi di sana. Contoh ketika aku harapannya suamiku itu eh, memberikan perhatian lebih. Ternyata ketika menikah cuek banget. Sampai akhirnya nagih atau misalkan marah tuh ke si suami, si suami malah mukul. Itu sebenarnya bagian dari ekspektasi yang tidak tercapai. Makanya penting kita untuk mengelola ekspektasi kita ketika nanti ya sekarang maupun nanti setelah menikah karena ketinggian ekspektasi itu ketika tidak tercapai maka akan ada kekecewaan dan ini manajemennya itu teman-teman. Kalau kecewanya itu kita jadikan sabar ya kita dapat pahala. Tapi kalau misalkan kita jadinya marah gitu sayang gitu ya karena pahalanya nggak dapat bahkan marah itu kan seperti api membakar kayu bakar sayang amal yang kita udah kumpul-kumpul buat pulang ke surga dihabiskan atau dikurangi karena kita marah terus menjaga iman dan komitmen. Nah teman-teman kembali lagi tadi aku sampaikan bahwa sholat itu mencegah kita dari dua sumber keburukan yaitu fahsya dan munkar. Ketika kita jaga sholat kita minimal tadi 5 waktu sehari, itu adalah sebaik-baiknya ikhtiar kita untuk menjaga iman. Dan ketika iman kita sudah terjaga, minimal gitu ya, ada hal-hal yang harusnya kita tadi. Contoh gini teman-teman, mungkin di antara kita ada yang pernah merasa bahwa ketika kita mau atau berbohong deh yang paling simpel. Ketika kita berbohong, kadang kita ada rasa nggak nyaman. Duh ya Allah udah bohong barusan. Ketahuilah itu namanya burhan teman-teman. Dorongan dalam hati untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Atau ketika kita lihat medsos deh, ada hal yang harusnya kita tidak lihat, harusnya kita palingkan. Nah ada dorongan, Seth jangan dilihat. Nah itu sebenarnya burhan itu. Dan pasti di antara kita semua sangat sering gitu ya, ketika kita akan melakukan suatu hal yang buruk, gitu ya, pasti ada pengingat di dalam diri kita, minimal di hati kita ada rasa gak nyaman gitu ya. Karena Masya Allah ya, Allah itu menciptakan hati kita dengan sangat baik. Ketika kita mulut berbohong, sebenarnya hati nggak nyaman tuh, gitu ya. Makanya penting kita menjaga iman tadi dengan sholat. Termasuk ketika imannya kuat, komitmen udah pasti clear teman-teman. Janji-janji udah pasti ditepati gitu ya. Hal-hal yang memang sebelumnya kita harusnya tunaikan, kita akan tunaikan. Kembali lagi dengan iman itu sendiri. Karena ya tadi orang yang tidak menepati janji ya singkatnya berarti walaupun sholat bisa jadi ada yang salah dengan sholatnya. Lanjut ke yang keempat, tetap produktif dan bermanfaat. Nah, ini yang perlu kita asah juga, teman-teman. Karena seringkali ketika kita menyendiri, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang memang membuat kita bingung gitu ya, tentang masa depan seperti apa, itu karena kita kadang nggak produktif, sehingga pikiran kita melayang-layang kemana-mana gitu ya. Makanya penting kita nih ikut komunitas seperti ini, belajar bersama supaya apa, kita tetap produktif dan menghadirkan kebermanfaatan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Yang kelima, berprasangka baik kepada Allah. Nah, tadi ya, ketika prasangka kita baik, Masya Allah ya, Allah itu semudah itu sebenarnya. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Makanya tidak hanya tentang menikah, teman-teman. Mungkin dalam pekerjaan, dunia pendidikan, hati-hati dalam berprasangka. Karena
Bisa jadi mungkin memang kita belum sempat berdoa, tapi karena prasangka kita baik, Allah bantu kita untuk menyelesaikan atau menuntaskan hal-hal yang memang perlu kita selesaikan. Oke, ini tadi ya cara melatih kemampuan untuk menunggu. Ada puasa sunnah. Rutinkan teman-teman menjaga pandangan nih, hati-hati menjaga pandangan karena sudah sangat clear ketika kita tidak menjaga pandangan ya berarti itu bagian dari tanda bahwa kualitas iman kita sedang turun teman-teman. Jadi ketika kita aduh salah nih ya udah berarti perbaiki sholatnya gitu. Jomblo produktif tadi terus tidak lepas berdoa gitu ya. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang besar jangan lupa berdoa teman-teman. Terus yang kelima bersama orang soleh. Ya kita seperti ini membuat halakoh saling berdiskusi mengenai sebuah topik itu menjadi sesuatu hal yang sebenarnya menggiring kita menjadi pribadi yang lebih baik yang insya Allah kita semua di sini menjadi saksi bahwa kita pernah belajar yang dengan itu kalau soleh itu adalah capaian teman-teman berarti persentasenya harus ditambah terus sampai akhirnya kita benar-benar menjadi pribadi yang baik dan sampai akhirnya kita wafat dalam kondisi atau dicap gitu ya orang yang soleh atau orang yang baik. Oke, berbicara tentang pernikahan itu juga ada jalan yang panjang, teman-teman. Artinya kita perlu bersabar karena dengan sabar itu tadi kita dapat pahala, ikhtiar nikahnya dapat pahala, dan ketika menikah kita bersyukur kita dapat pahala. Jadi pastikan bahwa setiap momen di mana kita berikhtiar untuk menikah kita niatkan karena Allah dan pastikan jangan sampai ada proses-proses yang merusak ikhtiar teman-teman dalam menikah itu. Oke, poin yang kedua selesai. Kita lanjut ke poin yang ketiga ya. Berhubung udah mau jam 9. Aku coba percepat, apakah nabung menjadi opsi yang tepat dalam menunggu jodoh, teman-teman? Nah, ada salah satu ayat yang perlu kita dalamin, yang perlu kita pelajari, yaitu Quran Surah An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Teman-teman, ketika kita coba cerna dari kata per kata ayat ini, gitu ya. Pertama kita akan mendapatkan atau sadar bahwa sebenarnya pernikahan itu adalah sesuatu hal yang harus disegerakan gitu ya. Terutama bagi kita yang mungkin tadi ya dalam konteks sudah siap. Dan beberapa yang membuat kita ragu yaitu masalah keuangan teman-teman. Makanya jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Coba teman-teman kita renungi ayat ini. Ketika kita di antara kita mungkin ada, aku yakin ada yang mungkin khawatir dengan rezeki ketika setelah menikah. Karena Allah tahu pasti kayaknya aku gimana ya, aku mau mempersonet ya Allah tuh agak-agak enak. Tapi mungkin kurang lebih kayak gini. Ketika Allah tuh sadar bahwa ini manusia tuh banyaknya akan meragukan rezeki ketika nanti akan menikah. Makanya Allah turunkan ayat khusus gitu ya di Quran surah An-Nur. Jika mereka miskin, Allah akan beri kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Artinya apa? Sebenarnya nikah dulu gitu ya, karena setelah menikah maka akan Allah berikan karunia-Nya. Aku coba buat ilustrasi teman-teman. Sebuah benih, misalkan kita mau nanam nih gitu ya, nanam kuaci gitu ya. Benih ini akan tumbuh ketika kita mulai menanam. Nah sekarang kita udah ikhtiar, tapi kita nggak goal-goal atau misalkan udah ada ahwat yang sebenarnya mungkin menarik untuk teman-teman coba kenal, untuk teman-teman coba putuskan untuk menikah, tapi kita tidak pernah memulainya gitu, tidak pernah coba untuk mulai ta'aruf, tidak pernah mencoba untuk menemui orang tuanya. Nah ini sayang teman-teman karena ya tadi benih ini akan mulai tumbuh ketika kita mulai menanamnya. Artinya kalau kita cuman ikhtiar di dalam diri kita aja, ya sayang banget teman-teman. Karena tidak ada progres lah kurang lebih seperti itu. Bahkan padi pun menghasilkan pada saat musim panen. Artinya sebuah padi bisa kita jadikan makanan atau kita jual menjadikan uang. Itu hanya ketika kita sudah bisa menanam, lalu kita siram dan akhirnya padi ini tumbuh. Sama seperti kita, kalau misalkan kita udah ikhtiar, tapi kita tidak coba untuk mencari pasangan, kita tidak coba untuk melamar, ya sampai kapan pun padi itu, pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Dan menariknya, ketika Allah bilang di sini, Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui.
manusia itu seringkali ragu dengan kuasa Allah. Makanya aku ingatin teman-teman dengan ayat ini. Ketika kita ragu, ya Allah, nanti ada nggak ya rezeki buat kita menikah? Makanya Allah ingatin. Bahkan karena apa namanya? Karena kita ragu, makanya Allah ingatin. Dan yang paling penting di sini, Allah Maha mengetahui. Kita ini tentu punya beragam niat sebenarnya. Kita itu tujuan untuk menikah untuk apa gitu ya. Tapi ketika niatnya itu salah, maaf, kadang ada beberapa pernikahan yang akhirnya tidak berakhir dengan kualitas pernikahan yang baik. Mungkin ada yang salah dengan niatnya itu. Makanya penting untuk kita memperbaiki niat kita untuk menikah itu apa. Oke, aku lanjut lagi. Nah, sebenarnya jawabannya kita dapat dari sini, teman-teman. Ketika kita ditanya, boleh nggak sih nabung dulu? Sebenarnya boleh-boleh aja. Yang penting nabung itu melalui jalan yang benar, jalan yang tepat. Karena kata Allah, orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya. Sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Tapi penting untuk kita berikhtiar, jangan sampai nabung, nabung aja gitu, udah setahun, 2 tahun. Tapi belajarnya juga gitu ya. Ikut kelas pranikah, ngobrol sama orang yang sudah menikah, cari guru, terus mulai coba cari pasangan. Nah itu ikhtiarnya ditempuh supaya apa? Allah jadikan kita mampu sehingga kita bisa menikah. Oke, yang terakhir teman-teman, bagaimana cara mempersiapkan dan mengelola finansial sebelum dan setelah kita menikah? Aku ingin sampaikan ini teman-teman bahwa Rasulullah SAW itu pernah menggaris di atas pasir gitu ya, padang pasir, sebuah kotak persegi panjang yang dengannya Rasulullah membuat juga garis panjang dari tengah keluar dari kotak itu gitu ya. Lalu Rasulullah juga tidak lupa menambahkan garis-garis pendek di mengitari garis tengah itu sendiri. Ketahuilah bahwa garis tengah ini adalah manusia, teman-teman. Seringkali manusia itu memiliki harapan yang sebenarnya melampaui ajal. Ajal itu adalah yang kuning ini, teman-teman. Gitu ya. Dan penting bahwa setiap kita sudah memutuskan untuk aku pengen rumah, aku pengen ini, aku pengen ini, ada cobaan yang akan selalu kita dapatkan, teman-teman. Nah, pastinya dengan hadis ini kita harus tahu dan kita harus juga menyadari bahwa jangan sampai atas apa yang kita harapkan, goals kita, tujuan kita menyimpang dari bagaimana sebenarnya kita fitrahnya diciptakan untuk apa. Karena kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita itu ibadah, teman-teman. Jangan sampai akhirnya kita lupa, sampai akhirnya kita terlalu lalai atau terlalu asik gitu ya dengan dunia yang fana ini, sampai akhirnya kita lupa bahwa ada ajal, ada yang kuning ini nih yang membatasi ruang gerak kita sebenarnya. Waktu demi waktu semakin bertambah dan kematian itu semakin dekat. Jangan sampai kita benar-benar lupa dengan misi kita, teman-teman, yaitu ibadah. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa kita itu tugasnya untuk ibadah, pahami bahwa ketika kita ingin mengelola keuangan, sadari bahwa harta adalah milik Allah. Allah berfirman di Quran surah Toha ayat ke-6. Miliknya lah segala yang ada di langit, segala ada yang di bumi, segala yang ada di antara keduanya, dan segala yang ada di bawah tanah. Jadi pastikan bahwa ketika kita dapat gaji, oh ini punya Allah, gitu ya. Pesan-pesan itu yang sebenarnya harus ada dalam diri kita ketika kita beli motor, oh ini punya Allah, ini titipan. Jangan sampai ada hal-hal yang sebenarnya mencederai gitu, yang sebenarnya itu adalah titipan dari Allah, tapi ini punya aku gitu ya. Bahkan sebenarnya ketika kita coba dalamin gitu ya, konsep kepemilikan harta ini. Seringkali kadang ketika kita kehilangan kita sedih gitu, tapi ketika kita lihat berita ada orang yang kehilangan motornya, mobilnya, kita biasa aja. Padahal sebenarnya gitu ya, semuanya adalah titipan. Yang kita punya handphone titipan, orang yang kena jambret juga handphonenya titipan. Kapanpun Allah bisa ambil gitu kan. Seringkali yang membuat sakit itu karena kita terlalu menganggap bahwa apa yang ada di depan kita, baik itu motor, rumah, apa, itu adalah titipan, teman. Karena ketika kita sadar bahwa itu titipan, kita seringan seperti kita dititipin handphone,
terus handphone itu diambil lagi sama teman kita, ya udah silahkan gitu. Karena ya itulah titipan. Terus ya tadi ya, tugas kita itu adalah 2 menit ibadah. lagi. Tugas kita adalah ibadah. Artinya dua ini yang perlu kita jadikan fondasi teman-teman. Karena ketika ini jadi fondasi, maka outputnya yang nomor tiga. Kita akan menggunakan harta itu untuk jalan ibadah. Maka prioritas dari apa yang kita akan lakukan adalah haji dulu, umroh, zakat, infak, sedekah, kurban, wakaf. Hal-hal yang akan kita sampingkan apa? Misalkan tadi beli motor baru, beli rumah baru, beli mobil baru. Karena kembali lagi, ini yang menjadi penting teman-teman. Inilah tugas kita. Dari harta itu kita jadikan alat media untuk kita menunaikan haji, umroh, dan seterusnya. Terakhir, harta itu adalah ujian teman-teman. Jangan sampai kita itu lalai mengelolanya. Ketika Allah tadi memberikan sepeser uang gitu ya. Jangan sampai akhirnya kita gunakan untuk hal-hal yang buruk. Misal, maaf ya sekarang di media banyak sekali yang ikut judi online. Artinya kan itu bagian dari pengelolaan harta yang tidak tepat ya teman-teman. Nah, perlu kita ingatkan di lingkungan kita karena ya tadi literasi yang rendah di Indonesia itu justru menggiring banyak masyarakat untuk mencari jalan pintas ya tadi untuk meraih kekayaan yaitu dengan judi. Nah, itu PR kita teman-teman karena tugas kita itu untuk menyeru kepada jalan yang baik. Artinya ketika ada yang salah kita harus ingetin teman. Gitu ya. Oke, eh, sebagai closing teman-teman, yakinlah bahwa kita ini akan wafat teman-teman. Kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Terus kata Allah apalagi kullu man 'alaiha fan, segala yang ada di bumi akan binasa. Ayat-ayat ini tentu masih banyak di dalam Al-Qur'an dan sebaik-baiknya pengingat adalah kematian. Dengan kita sering mengingat mati, ya kembali lagi kita akan memikirkan bahwa kayaknya aku seharusnya segera menikah deh supaya apa? Supaya aku terjaga dari fitnah, terjaga syahwatnya, sehingga aku bisa panen pahala dengan menikah. Terus dengan kita mengingat apa kematian kita juga jadi tidak lalai untuk apa ya berperilaku sombong atau perilaku yang menyimpang dari syariat Islam. Kurang lebih itu teman-teman materi yang perlu kita pelajari bersama malam ini mengenai jodoh belum kelihatan boleh nggak sih nabung dulu. Singkatnya boleh, yang penting nabunglah dengan cara yang benar. Itu Kak Irfan, Eh, terima kasih. Masya Allah, Masya Allah materinya inspirasi sekali dan daging semua. Kali ini kita akan membuka sesi pertama, pertanyaan. Pertama-tama ada yang mau ingin bertanya on mic atau raise hand? Satu, dua, tiga. Ini ya, izin aku bacakan dulu nih. Pertama dari pertanyaannya sangat bagus sekali nih. Izin pertama, izin bertanya Kak. Apabila budget kita tidak di tempat saya kan 100 juta, s- persiapannya baru nyampe ke tahun keempat dan belum terkumpul juga 100 juta. Ada dan tanda-tanda jodoh datang dari Allah dan ada keinginan men- menyempurnakan agama. Ini intinya itu dia ada tanda-tanda dari Allah untuk menikah, cuman duitnya belum mencukupi untuk menikah. Dan itu apakah boleh meminjam dana dari bank atau dari teman atau gimana? Dan itu juga nih ada pertanyaan lagi yang dari orang yang sama yaitu apakah ada ilmu finansial mengenai tahun pertama menikah seperti kayak uang kontrakan istri hamil tahun pertama bla 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 terus akikah dan memikirkan itu jadi aku jadi overthinking. Apakah emang itu uang setelah menikah harus dipersiapkan sebelum menikah? Dan nih terakhir ada nah, pertanyaan dia yang sama itu apakah seorang yang poligami itu merupakan memang takdir? At- Karena jodohnya lebih dari satu ini. Tafadol, Oke, Bang terima kasih Ahmad. Kak Irfan. Yang bertanya tadi Kak Kumar ya, Kak Kumar Ya, Saputra. Umar. Apabila budget nikah di tempat saya 100 juta dan saya menikah untuk menabungnya.
2 juta per bulan sehingga di tahun keempat dapat terkumpul 100 juta. Namun di tahun ketiga ada tanda dari Allah bahwa jodoh sudah datang gitu ya. Dan ada keinginan untuk menyempurnakan namun uangnya kurang gitu ya. Mm-mm. Boleh nggak minjam gitu ya. Dengan asumsi bakal terbayar. Teman-teman gini, ini kan berarti poinnya mau nabung, terus tahu-tahu ada jodoh, tapi uangnya masih kurang. Sama aku ingin bahas uang dulu teman-teman. Terkait budget nikah ini sebenarnya adalah hal yang Tentatif. tidak syar'i teman-teman. Perlu memang kita siapkan, tapi Masya Allah ya banyak di zaman Rasulullah itu menikah dengan cara yang mudah. Bahkan suatu eh, waktu pernah ada salah satu sahabat yang ingin menikah tapi tidak punya apa-apa. Makanya Rasulullah gantikan maharnya dengan apa? Dengan hafalan Al-Quran. Nah, penting kita untuk jadikan ini sebuah pondasi teman-teman bahwa uang yang tadi di state 100 juta itu sebenarnya tidak seharusnya gitu ya. Itu sebenarnya yang perlu kita diskusikan juga teman-teman. Boleh jadi mungkin Kak Kumar udah menyiapkan 100 juta padahal pas ketemu perempuan, Kak aku mah nikahnya intimate wedding aja gitu ya. Jadi budget yang 100 juta ini sebenarnya mungkin cuma habis buat mahar dan buat biaya administrasinya Walimah gratis aja. ya. Kalau di KUA ya. Nah gitu Mm-mm. teman-teman. Jadi masalah uang ini harus didudukan bahwa jadikan jangan dijadikan patokan ketika kita tadi 100 juta bisa jadi memang sebenarnya perempuan yang kita harapkan itu ya tadi maharnya murah dan lain-lain. Tapi monggo kalau misalkan Kak Umar mau menabung sampai 100 juta itu tidak salah sih gitu ya. Tapi jangan abaikan tadi ya ada beberapa peluang, beberapa risiko tadi bisa jadi Kak Umar tadi udah nabung keempat tapi maaf lingkungannya buruk, lingkungannya justru eh, apa ya khawatir menggiring Kak Kumar menjadi apa ya maaf banyak case di luaran sana yang hamil sebelum nikah terus banyak yang memang pernikahan-pernikahan yang dilakukan maaf dulu di kampung saya tuh Kecelakaan ya. ada pernikahan kontrak teman-teman dan itu sempat ramai. Artinya hal seperti yang perlu kita hindari. Nah, dengan waktu 4 tahun tadi jangan sampai Kak Kumar justru terjerumus kepada hal-hal yang buruk karena berusaha untuk nabung. Tapi is oke sih kalau mau nabung 100 juta. Cuman nih pertanyaan meminjam teman-teman. Meminjam ini juga tidak salah ketika memang tidak ada bunganya. Misalkan Kak Kumar mau nikah, pinjam ke aku nih, minjam 10 Iya. juta buat mahar. Sebenarnya itu nggak salah Kak Kumar gitu ya. Karena minjam ini boleh asalkan tadi kita komit dengan pembayarannya. Terus yang kedua tidak ada riba tadi. Cuman kalau dari aku ya, kalau prinsipku tuh aku males ngutang teman-teman. Karena gini, ngutang itu adalah ciri tanda tidak mampu. Sementara ketika kita mau menunaikan, misalkan beli handphone atau tadi mau menikah, pastinya ketika memang sudah waktunya dan Allah nilai ini adalah kebutuhan kita, pasti Allah akan beri uang itu mau 100 juta, 100 miliar, Allah pasti akan beri. Nah, pertanyaannya, ketika kita meminjam, apakah sebenarnya waktunya belum tepat? Atau justru tadi ada proses-proses yang kita ekspektasi atau ada syarat-syarat yang sebenarnya tidak syar'i sehingga kita mengharuskan berlebihan dalam pernikahan. Jadi penting kita untuk dudukan permasalahan pinjam minjam ini gitu ya. Minjamnya tidak apa-apa selama tidak ada riba dan diperbolehkan. Cuman bagiku, kalau aku mengambil bahwa aku tuh enggan untuk meminjam atau mengutang karena sesimpel kalau misalkan udah takdirnya pasti Allah permudah baik itu keuangan dan lain-lain. Ini pertanyaan aku mah banyak yang tadi terkait eh, apakah ada rumus atau ilmu finansial mengenai tahun pertama pernikahan? Ah ini oke. Teman-teman sebenarnya materi ini tuh agak ada lanjutannya teman-teman, agak panjang karena Ya. terpotong gitu ya dengan waktu. Nanti akan ada sesi kedua gitu ya Nah, yang nanti menyampaikan dari teman-teman leaders juga gitu ya ditunggu. tentang ilmu-ilmu finansial. Mungkin nanti Kak Kumar stay tune di grup akan ada materi atau sesi Jovisa Talk berikutnya. eh Apakah mencoba memikirkan hal tersebut terlalu berlebihan sehingga overthinking dan memang harus dipersiapkan bahkan sebelum nikah? Ya tadi overthinking itu sebenarnya tanda bahwa kita minim informasi teman-teman. Ketika kita bingung, sesimpel kita nggak tahu 3 kali 3 itu rumus perkalian gimana gitu ya. Kita bingung ya Allah, 3 kali 3 berapa gitu ya. Itu karena kita tidak tahu rumusnya. Begitupun ketika kita nggak tahu sebenarnya kita harus menikah, kita harus apa, kita akan ada overthinking tadi. Makanya penting kita untuk mendudukkan bahwa takdir ke depan adalah bagian yang sudah Allah atur dan kita udah percaya aja sama Allah gitu ya. Oke, Kak, itu pertanyaan dari Kak Umar. Oh, terkait poligami ya? Tadi terakhir Eh, poligami.
Mm-mm. Poligami itu boleh teman-teman karena ayatnya clear. Cuman jangan dijadikan bahwa ini maaf kadang ada perempuan yang enggan di poligami. Itu nggak apa-apa. Aku nggak mau di poligami itu nggak apa-apa. Tapi pastikan bahwa teman-teman yang ahwat nih tidak mengingkari ayat itu karena itu bagian dari firman Allah yang sudah sangat clear. Bahkan itu bagian dari pembatasan teman-teman. Ya dulu ketika zaman para nabi itu yang menikah ada yang belasan, ada yang puluhan istrinya mungkin gitu ya. Nah, karena justru itu berlebihan, makanya Allah batasi jadi 4 maksimal. Jadi sebenarnya ini bukan bagian ruang untuk biar bisa lebih banyak istri, tapi bagian pembatasan. Cuman kembali lagi, poligami itu boleh apabila kita bisa berlaku adil. Terus yang kedua, jangan jadikan bahwa ayat ini ketika perempuan misalkan enggan untuk dipoligami, pastikan bahwa teman-teman tetap meyakini ayat ini benar gitu. Gitu Kak. Tafadol pertanyaan Oke, berikutnya. lanjut. Saya beri kesempatan untuk raise hand untuk pertanyaan berikutnya. Ada yang mau open mic atau saya bacakan aja? Ditunggu 20 detik. Ada yang mau raise hand? Oke. Atau saya bacakan aja nih. Eh, yang pertanyaan Mas Ridwan itu sama kayak pertanyaan yang pertama. Terus ada lagi nih. Rosita Afika. Assalamualaikum Kak, izin bertanya bagaimana cara membedakan lelaki yang real beriman dan tidak. Banyak laki-laki yang terlihat solih-solih atau citranya soleh, berpuasa, ngaji, dan menjaga panjangan. Tapi ketika di rumah tidak memuliakan istrinya, bagaimana cara membedakannya? Terima kasih Kak. Mohon dijawab. Ini sebenarnya udah aku jawab Kak Irfan ya. Tadi ya. Pertanyaannya sebenarnya terkait ini Kak Rosita ya tadi dilihat sholatnya sebenarnya. Jadi sesimpel ketika kita benar-benar meyakini bahwa sholat yang dikerjakan dengan baik dan benar itu akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan, Mm-mm. yaitu fahsya dan mungkar. Ya ukurannya itu sebenarnya ketika kita lihat Oh. eh, ada teman kita misalkan kok dia suka ke masjid, suka kajian, tapi tahu-tahu di belakang ketahuan misalkan buruknya gitu ya. Berarti sebenarnya Hmm. bisa jadi ya, bisa jadi mungkin di momen itu dia sebenarnya lagi soleh, tapi karena ada lingkungan, ada hal-hal yang merusak imannya sehingga turun kualitas sholatnya mungkin yang tadinya tepat waktu sunahnya dilakukan, mulai turun sehingga imannya mulai turun yang tadi akhirnya tergelincir dia dan melakukanlah hal-hal yang memang apa ya menyimpang dari syariat. Cuman penting untuk kita semua teman-teman kembali lagi ya Hmm. ukuran sholat ini benar-benar ukuran yang sangat tepat. Artinya ketika kita nih, kita coba, aduh hari ini coba refleksi gitu ya sebelum tidur. Ada nggak hal yang menyimpang gitu ya? Kalau misalkan masih ada, oh berarti sholat kita belum benar nih, perbaiki lagi sholatnya. Gitu Kak Rosita ya, semoga menjawab. Oh. Oke. Eh, izin yang dari Bernard. Izin pertama bertanya Kak. Intinya dia itu tidak mampu memenuhi ekspektasi perempuan dan atau keluarganya. Terus dia ingin mempersiapkan diri untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Nah, itu tandanya apa ya Kak? Perempuannya emang atau apakah memang tidak suka atau gimana? Biasanya kalau misalnya perempuannya mau biasanya ekspektasinya tuh pasti sesuai ya ekspektasinya. Oke, yang Kak Bernat ya. Mm-mm. Saya laki-laki, saya sadar banyak sekali kekurangan. Betul, bahkan kita semua di sini punya kekurangan Kak Bernat gitu ya. Tapi jangan jadikan kekurangan itu sebagai jalan untuk kita apa ya jadi minder, gak percaya diri. Karena ya Allah itu menciptakan kita dengan sempurna sebenarnya teman-teman. Tinggal kita kembali lagi tugas kita itu apa sih ibadah. Kita fokus aja ke sana, jangan ke kekurangan kita ya. Oke, siap. Terus saya khawatir saya tidak mampu memenuhi ekspektasi si perempuan atas keluarganya. Teman-teman gini, bagiku gini ya, ketika kita menikah dan dengan jodoh yang tepat, rasanya apa ya rasanya si perempuan akan menerima kita sih. Karena kalau misalkan prosesnya benar, contoh
kita mau nikah, kita istihoroh, hasil istihoroh, si A nih jawabannya misalkan Sinta gitu ya. Kak Bernard, ya Kak Bernard kan Ivannya berarti. Kak Bernard mau nikah misalkan nama perempuannya Sinta gitu ya. Nah, kalau misalkan jawabannya Sinta hasil istihoroh, once ketika ternyata di proses pernikahan atau jalannya rumah tangga ada hal-hal yang tadi ya ternyata tidak bisa memenuhi ekspektasi perempuan, nah bisa jadi sebenarnya itu bagian dari ujian Kak Bernard gitu ya, ujian dari istri yang memang ekspektasinya tinggi. Nah, buat si istri ya penting tadi untuk sebenarnya ikut kelas pranikah karena aku pernah ikut kelas pranikah teman-teman. Jadi benar-benar ada pembahasan bahwa bagaimana kita memanage ekspektasi itu sendiri gitu ya, karena Sendiri gitu ya ekspektasi karena berlebihan juga bisa merusak dan ekspektasi berlebihan juga tadi kasihan mungkin apa pasangan kita gitu ya. Jadi kembali lagi Kak Bernard, bagiku jangan fokus sama kekurangannya sih. Kak Bernard ikhtiar aja, disertai istihoroh, ketika menemukan perempuan yang tepat ya udah berarti jalani aja dengan beliau. Adapun ketika di jalannya ada proses-proses yang tadi tidak bisa memenuhi ekspektasinya itu bagian dari ujian dan mungkin bisa jadi bagian dari introspeksi kita teman-teman kita, introspeksi Kak Bernard gitu ya untuk memperbaiki diri. Terus Baik. saya sedang berusaha terus-menerus memperbaiki diri, namun itu adalah proses yang panjang. Betul ya, kita ini sebenarnya memperbaiki diri tidak sampai sekarang, kita sampai meninggal terus memperbaiki diri. Saya juga tidak memiliki perempuan yang saya suka ataupun perempuan yang suka sama sama saya, tapi ada opsi untuk menghubungi guru saya atau platform ta'aruf untuk memulai. Kira-kira ada saran. Oke, kurang lebih tadi sarannya seperti itu, Kak. Ketika memang sekarang belum punya perempuan atau yang kiranya Kak Bernard pilih ini adalah perempuan yang tepat gitu ya. Ya tadi bisa melalui guru. Terus dari guru dicocokkan, misalkan nih Kak, coba taruh sama ini ya tadi barengi dengan istikharah, tanya sama guru, tanya sama keluarganya, tanya juga sama Allah, jangan lupa melalui tadi istikharah. Lanjut Kak Oke, Irfan. lanjut. Ini mau yang angkat tangan dulu, raise hand atau Boleh? boleh yang raise hand dulu ya. Dari Amalia yang udah on cam, boleh di open mic-nya. Oke, makasih Kak Irfan atas Ya. kesempatannya. Masya Allah, materinya luar biasa. Terus yang mau saya tanya nih ada dua nih permisi. Pertama, bisa dielaborasi nggak? Posternya sangat menarik soalnya saya baca 20, 20, 10. Nah, itu yang pertama. Nah, yang poin kedua, eh, mengenai dari sisi eh, Kak Ahmad sebagai pihak laki-laki nih ya, apa sih kira-kira titik kritis yang harus kita lihat dari sisi laki-laki mengenai finansial? Kan ini kita lagi bicara finansial gitu, Hmm. mengenai nabung gitu. Titik kritis yang perlu kita lihat dari sisi laki-laki, calon imam gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab Wah, dulu atau oke, aku langsung jawab aja ya. dijawab aja ya? Oke, siap. Tadi ya, poster 70, 20, 10, sebenarnya itu ya tadi bridging untuk materi berikutnya Kak siapa? Kak Amelia ya. Memang ada, artinya, tapi ini tidak mutlak ya. Contoh, ketika kita udah bisa memanage income, pemasukan sama pengeluaran, teman-teman ada beberapa kuadran sebenarnya. Kalau aku buatnya ada tiga ya. Pertama, menjaga untuk bahwa kita ini tetap apa ya dinilai masuk koridor aman. Masuk koridor aman itu tadi penghasilan kita berarti bukan tetap sih, tapi tetap berpenghasilan gitu ya. Bulan ini tetap dapat gaji, bulan depan tetap dapat gaji, artinya bisa kita kategorikan bahwa kita ini tetap berpenghasilan. Terus yang kedua, kita bisa mengelola utang. Nah, utang ini yang sebenarnya persentasenya kalau yang aku pelajari itu tidak lebih dari 30% penghasilan. Kalau misalkan kita cicilan ya, Kak, gitu ya. Jadi misalkan gaji 10 juta ya maksimal utang sebulan tuh 3 juta tuh. Cuman kembali lagi, teman-teman, kalau dari aku ya, utang ini udah aku sampingkan dari kuadran ini karena ya tadi aku punya prinsip jangan sampai ngutang gitu ya. Nah, di sisi lain ada juga namanya dana darurat gitu ya. Dana darurat ini yang perlu kita maintain. Kalau aku sih ngitungnya
3 kali kebutuhan tuh misalkan kebutuhan bulanan ini 1 juta, ya udah berarti dana darurat tuh sebenarnya 1 juta kali 3 gitu. Nah, ini yang aku masukkan menjadi kuadran satu Kak gitu ya. Nah, ketika masuk ke kuadran 2 ini mulai dengan bagaimana sebenarnya kita memanage keuangan ini dengan apa ya, bilangnya asuransi-asuransi kali gitu ya. Ya, ya, ya. Kita kan kalau kerja nih ada BPJS, ada Hmm. BPJS TK, ada mungkin yang teman-teman sampai ada eh, tambahan dana pensiunnya gitu ya. Tentu ini nggak harus dengan penyedia jasa ya, teman-teman bisa kelola sendiri. Tapi di tahap dua ini kita perlu memastikan bahwa sebenarnya ketika kita sakit tuh, walaupun maaf ya, kalau dari sisi agama, menurutku sebenarnya keyakinan atau pemikiran ini bisa dikoreksi karena kembali lagi ketika kita sakit sebenarnya Allah udah siapkan rezeki untuk kita gunakan untuk berobat gitu ya. Atau misalkan kita naik mobil terus mobilnya kecelakaan, sebenarnya Allah juga udah siapkan penggantinya gitu ya. Tapi kembali lagi kalau teman-teman mau ikhtiar atau sesimpel misalkan tadi, "Ah, udah aku mah lillahi ta'ala aja gitu ya, gimana Allah mengaturnya gitu ya, itu monggo karena memang keyakinan itu kalau misalkan benar-benar yakin dengan Allah bahwa Allah itu nggak pernah lepas dari apa namanya itu dari pandangannya untuk mengontrol apa yang kita lakukan, ya udah kita sebenarnya proporsi 70-20 10 atau 70-30 50 30-20 itu bisa kita kesampingkan. Tapi kalau bagi teman-teman yang mau coba mengatur ya tadi berarti kita ikut iuran BPJS. Mm-mm. Kalau tempat teman-teman kerja nggak mengatur atau tidak menyediakan gitu ya. Mm-mm. BPJS-nya, BPJS TK-nya atau ada asuransi apa? Setelah Asuransi jiwa, asuransi swasta, keuangan, swasta. dana pensiun itu teman-teman bisa ikutin. Itu bagian dari masuk kuadran 2. Nah, Ya. masuk kuadran 3. Nah, kuadran 3 ini sebenarnya bagian dari bagaimana apa yang akan kita apa ya kalau aku bilang wariskan, entah itu untuk masa depan anak-anak atau pahala jariah kita gitu ya. Bisa jadi tadi di maintain di sini apanya sedekahnya, infaknya, wakafnya, terus apa nanti investasinya gitu ya. Investasinya berarti entah itu ke anak berupa ilmu gitu ya ataupun Mm-mm. investasi yang benar-benar tadi akhirat minimal 10 apa returnnya gitu ya. Kalau aku ngomong investasi itu kadang aku suka mentok dengan eh, Uang. bagaimana Allah memberikan pahala baik dari sedekah atau infak yang kita berikan gitu ya. Bahkan Mm. ketika infak itu nggak ada limitnya teman-teman gitu ya. Iya, benar Return sih. yang akan Allah berikan. Makanya aku suka mikir 2 kali ketika mau investasi, ya udahlah mending sedekahin gitu ya. Karena kembali lagi dia menjaminkan return 8% itu belum pasti bisa jadi kolaps perusahaannya. Tapi ketika kita kasih sama Allah, ya udah yakin aja Allah pasti balikin. Nah, persentase ini Kak Amelia tentu bisa kita atur gitu ya sebagaimana kita menyesuaikan dengan penghasilan yang kita punya gitu ya. Karena kembali lagi selain kita memang dalam 1 bulan nih kita harus maintain utang, maintain dana darurat. Artinya proporsi dana darurat tuh ya kita sisihin gitu ya ke celengan. Terus yang ketiga investasinya tadi, investasi akhiratnya, investasi untuk kehidupan jangka panjang baik berupa asuransi dan lain-lain. Persentasenya bisa diatur sesuai dengan kemampuan Kak. Tapi kalau yang aku pakem sih tadi terkait dana darurat 3 kali kebutuhan, terus masalah utang ya masalah utang tuh bahkan bank juga mengatur sebenarnya teman-teman di bawah 30% dari penghasilan teman si bank tuh baru bisa memberikan pinjaman untuk cicilannya. Itu untuk 70 20 10 Kak. Tapi detailnya nanti mungkin bisa dibahas di materi berikutnya, di sesi Iya, berikutnya benar. aku sampaikan. Nah, masalah titik kritis dari calon imam eh gini Kak Amelia, kalau dari aku ini mungkin bisa jadi bukan jawaban yang eh, apa namanya tuh jawaban yang bisa langsung Kak Amelia terima. Kak Amelia bisa tanya juga sama yang lain gitu ya. Karena masalah ukuran dari laki-laki yang baik itu tentu banyak gitu ya. Kalau dari aku tuh ketika aku mau menikah, aku menjaga bahwa pertama sholat aku itu udah benar-benar baik teman-teman. Terus kalau bicara sholat udah baik berarti sunnah dan wajibnya gitu ya. Karena
kembali lagi aku tuh akan punya istri, aku akan punya anak. Jangan sampai istri aku disakitin, anak aku disakitin karena apa? Karena tadi aku lalai sholatnya sehingga imanku turun, nafsuku meningkat, dan ada hal-hal yang bisa menyakiti perasaannya. Itu pertama Kak, yang paling mandatory kalau dari aku ya tadi sholatnya. Terus yang kedua, kalau guruku bilang namanya ilmu tadi ya, ilmunya ini perlu, makanya pentingnya ta'aruf itu untuk mendalami ilmu ini teman-teman. Ketika Kak Amelia tanya, misalkan sama calon gitu ya, kalau misalkan kamu dihadapkan dengan kondisi, misalkan kamu dipecat, gak punya penghasilan, terus aku juga gak mau kerja, kiranya apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan bagian dari sebenarnya mendalami apa yang jadi pengetahuan si calon gitu ya, apa yang si calon kuasai. Kalau misalkan ternyata jawabannya masuk gitu ya, terus kalau ditanya misalkan kamu jangka panjang ketika mau menikah apa aja, nah Kak, itu akan kelihatan tuh ilmu pernikahnya seperti apa. Terus kalau misalkan nanti once udah menikah apa-apa aja yang harus dilakukan udah kegambar, itu bagian harus yang dicoba didalemin Kak Amelia gitu ya, ilmunya itu sendiri. Terus yang ketiga emosional. Nah, emosional ini berkaitan dengan sholat tadi, teman-teman. Sebenarnya ketika emosional kita udah terkontrol, maaf ya, kadang kita aja udah agak susah tuh menahan atau justru mengontrol emosional diri kita. Nah, ini kita menikah, kita punya istri, punya anak, ada emosional partner kita yang harus kita kontrol gitu ya. Tadi si istrinya dan juga anaknya. Perlu dipastikan bahwa emosionalnya sudah sangat matang. Dan terakhir Ya, finansial. Memang finansial ini nggak bisa dipungkiri teman-teman bahwa menjadi salah satu alasan kenapa perceraian itu banyak terjadi saat ini. Artinya, kalau dari aku ya, bukan memang harus mapan dulu, tapi tetap berpenghasilan itu udah cukup. Misalkan tadi, ya udah tiap bulan udah dapat gaji, misalkan 5 juta, 5 juta, dan memang secara jangka panjang teman-teman bisa pastikan bahwa memang akan tetap bekerja di situ dan lain-lain. Itu udah bagian dari ukuran yang cukup. Itu meringankan. sih Kak, jadi empat ini sih. Oke, Kak, lanjut. mau tanya yang Ah, Kak, yang tadi itu yang mengenai 70% tadi yang kuadran pertama itu harus dua sisi ya, seharusnya ya, idealnya gitu. Dua sisi itu perempuan dan laki-laki gitu ya. i- Gitu ya Kak ya. iya, iya, iya. Maksudnya, iya, Ya, laki-laki ya, suami dan istrinya, maksudnya gitu. Calon. oke. Betul. Betul, Kak. Jadi memang gini. Nah, berbicara tentang ini agak perlu pembahasan lebih dalam karena akan menyangkut dengan waris, teman-teman. Karena Mm-mm. gini, ketika maaf, kalau misalkan teman-teman ada yang mau istrinya kerja atau suaminya kerja, pastikan bahwa kalau dari aku jangan sampai ada tabungan digabung ya. Karena apa? Ketika misalkan salah satunya meninggal, maaf, udah tabungan 100 juta, kan nggak tahu tuh ya tiap bulannya siapa Ya, yang transfer siapa? ke sana nggak digabung terus diguna untuk berdua gitu ya. Nah, itu tuh perlu diklirkan tuh ketika nanti bagi waris, sebenarnya hak siapa, mana hak suami, mana hak istri, karena itu duduk perkaranya harus clear teman-teman. Dan masalah waris ini maaf, sering terjadi masalah, bahkan di Al-Quran itu udah sangat, ada salah satu pembahasan yang memang sudah sangat detail dijelaskan yaitu masalah waris di dalam Al-Quran teman-teman. Karena maaf ya, ancamannya itu neraka jahanam. Ada orang yang beriman, tapi ketika ternyata dia bagi waris tidak sesuai dengan tata cara Islam, yaitu tadi hukumannya neraka jahanam. Jadi ketika Kak Amelia mau tadi untuk dari sisi pertama, sisi kedua, monggo berarti sebenarnya kan itu akan nanti digabungkan dulu ya. Digabungkan itu dalam hitungan ya. Misalkan gaji suami 5 juta, istri 5 juta, 10 gitu ya. Oke, sepakat untuk bekerja sama gitu ya untuk mengarungi rumah tangga. Ya udah, tetap di rekening masing-masing kalau saranku ya. Misalkan aku bantu cicilan atau aku bantu bayar kontrakan ya, ya udah. Berarti setiap bulan istri bayar kontrakan. Berarti kan sisa misalkan kalau kontrakan 2 juta berarti sisa 8 juta. Yang 8 juta tadi yang mungkin Kak Amelia bisa masukkan ke porsi-porsi 70 20 10 ataupun 50 30 20 gitu. Terima kasih. Oke, Kak, terima kasih. Hmm, udah. Ada lagi nih yang menarik perhatian saya. Bismillah dari Kak Julia. Kak mau tanya nih, kalau ada niat menikah, terus qadarullah ketika CV taaruf dan masuk memulai taaruf, tapi tidak berjalan dengan baik atau gagal.
sampai ke tahap selanjutnya yang lebih serius. Kalau taaruf online melalui platform itu aman tidak ya Kak? Karena saya taaruf yang langsung dengan guru aja bisa gagal. Ah, takut ditipu. Menurut Kakak taaruf online aman atau dan syar'i tidak? Hmm, Bisa Oke, dijawab. ini pertanyaan Kak Julia ya. Mm-mm. Oke, Kak, ketika ada CV taruh masuk dan mulai taruh, tapi tidak berjalan dengan baik atau gagal, belum sampai ke tahap selanjutnya yang lebih serius. Kalau taruh online melalui platform itu aman tidak? Oke, poinnya berarti sini taruh online itu aman atau tidak? Gini teman-teman, sebenarnya ini perlu kita dalemin platformnya sih, gitu ya, karena platform itu kan didesain ada algoritma di belakangnya, gitu ya. Dan kita nggak tahu nih, kita sebagai user nggak tahu sebenarnya seberapa aman si platform ini. Maaf, bisa jadi eh, ada hal-hal yang menyimpang di sana sehingga kita perlu dalamin dulu sebenarnya platformnya yang mana gitu ya Kak Julia. Hmm, Tapi yang jelas gini sih proses ta'aruf itu kan tadi sebenarnya sesimpel saling mengenal gitu ya dan kita hindari hal-hal yang sebenarnya tadi bisa merusak proses ta'aruf itu sendiri misalkan jalan berduaan gitu ya. Makanya penting di sini adanya tadi wakil dari kedua belah pihak yang bisa menemani gitu ya, yang bisa membantu gitu ya. Nah, masalah hmm, chat and chat, apa chattingan gitu ya. Misal mau japri-japrian, sebenarnya itu nggak ada yang salah teman-teman. Proses ta'aruf yang dengan chattingan, bagiku ya, chattingan berdua itu nggak ada salah, nggak ada masalah selama ya tadi ada hal-hal yang perlu kita pastikan, jangan sampai berarti perasaannya dijaga gitu ya, karena hmm, nggak ada yang mengawasi kan gitu ya nggak ada yang mengawasi jadi kayak nanya misalkan kan lagi proses kenalan nih kamu kalau misalkan nanti menikah kiranya mau nabung berapa gitu ya sebenarnya itu pertanyaan yang normal sama seperti teman-teman mungkin chattingan sama siapa temennya di kantor teman. gitu ya Hmm, nanya kerjaan itu sama pertanyaan yang sama tapi pastikan tadi jangan sampai ada mulai apa ya kalau misalnya kita gombal menggombal hal-hal yang akhirnya menggiring atau menyimpang dari proses ta'aruf itu sendiri. hmm, hmm, Terus kalau dari aku jadinya tadi perlu di-clearkan dulu Kak platformnya itu seperti apa dan cara kerjanya bagaimana. Karena setauku banyak nih platform ta'aruf di media tuh atau di apa di App Store, di Google Play Store gitu ya, atau yang berbasis web juga banyak. Kalau misalkan teman-teman bisa pastikan poin-poinnya itu tadi terpenuhi gitu ya, minim dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Setauku sejauh itu berarti sebenarnya masih aman sih untuk Kak Julia pakai aplikasinya. Oke. Eh, mau di gimana nih? Mau ada satu satu lagi ya? Apa gimana nih? Oh, ini ada lagi nih, satu lagi nih. Boleh gak sih perempuan menolak saat taruh dari Kak siapa tadi ya? Uh, Pak Wiwi ya, Kak boleh Wiwi. nih Ah, kita ah. menolak padahal niatnya baik. Kita sedang dalam Mm-mm, masa taruh, tapi saya menolaknya karena alasan tidak menyukainya. Tapi saya sudah usaha untuk terima, tapi tetap oke tidak terus sedih. Kayak gitu teman-teman, tolak, menolak, menerima atau tidak, sebenarnya itu hak prerogatif teman-teman. Dan itu kembali lagi jangan sampai keputusan yang teman-teman ambil ini tergesa-gesa, maaf ya, karena mm, kita itu tadi terbatas mata kita nggak bisa tahu sebenarnya dia tuh orang baik atau enggak. Makanya libatkan Allah itu yang jalan yang paling benar. Sholat mm-mm, istikharah dulu, kalau dari hasil istikharah ternyata oh iya nih memang jawabannya mengiring ke yang tidak ya udah, sih nggak mm-mm. salah kalau misalkan Kak, maaf aku nggak bisa lanjut clear sih gitu. Gitu Kak Wiwi ya. Oke. Hmm, kita cukupkan aja nih karena sudah menuju jam 21.38 atau setengah 10. Di dapat saya simpulkan itu menabung saat belum bertemu jodohnya itu diperbolehkan asal sesuai jalan Allah, dan dalam menuju pernikahan kita harus menimbang-nimbang resiko. Eh, Begitu dari saya. Adakah kalimat penutup Kak Ahmad? Boleh? eh Oke baik, terima kasih Kak Irfan dan teman-teman semua yang dari sampai saat ini masih join terus ya tadi yang udah bertanya terima kasih. Intinya gini, masalah baik atau tidak nabung itu kan tadi ya
Itu pertanyaan yang sama ketika kita mau pendidikan dulu atau enggak, kita mau kerja dulu aja 5 tahun, kita mau pending dulu karena mau bahagian orang tua. Itu sebenarnya semua diperbolehkan. Cuman kembali lagi tadi ada risiko yang perlu teman-teman pertimbangkan dan ada peluang teman-teman yang bisa teman-teman ambil, teman-teman raih. Nah, kembali lagi di sana dan pastikan ini teman-teman bahwa kita itu tugasnya untuk ibadah di dunia ini ya. Dan ketika menikah menjadi salah satu opsi untuk ibadah, maka pertimbangkan pernikahan ini dengan benar-benar. Jangan sampai pernikahan itu menjadi tergesa-gesa sehingga beberapa risiko yang harus kita hindari itu tadi terjadi. Persiapannya dengan matang, doanya juga dikuatin, gitu ya. Dan jangan lupa ikhtiarnya gitu ya. Ikhtiar mencari pasangannya itu sendiri. Supaya apa? Kalau mau nabung, ya berarti ada batasnya juga. Kalau misalkan nabung tok aja, ya kapan nyarinya gitu. Yang kedua, ini teman-teman sekarang lagi bulan Zulhijjah ya. Dan salah satu sunnah yang kadang terlupakan yaitu kita apa ya, tidak melakukan atau tidak memperbanyak zikir. Jadi penting saat ini kita belajar apa saling sharing gitu ya. Selain memang kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berusaha untuk memperbanyak amal ibadah, jangan lupa zikirnya. Zikir itu kan sesimpel mengingat Allah. Dalam forum ini kita mengingat Allah, kita itu bagian udah bagian dari zikir. Tapi ada zikir yang memang pahalanya berlipat yaitu tadi baca Al-Quran. Gitu ya, karena setiap hurufnya aja sudah banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan. Oh, Terakhir, Kak Irfan, besok Senin ya, teman-teman semangat yang mm, besok mau kerja, mau kuliah. Semoga semakin semangat lagi hari ke harinya gitu ya, yang teman-teman mungkin masih ikhtiar, masih bingung terhadap jodohnya, ya kembali lagi, pastikan bahwa persiapan, ikhtiarnya, sama doanya sama Allah dikuatin. Terima kasih banyak, oke. jazakallah khairan kasih. Sebelum kita akhiri Jovisi, Jovisa Talk kali ini, mari kita sesi dokumentasi. Boleh yang bertugas, boleh dibantu. Sebelum mulai, boleh teman-teman on cam-nya dan siap-siap rapi-rapikan jilbabnya bagi perempuan. Oke, ada yang mau on cam lagi? Kita tunggu sampai 30 detik. Iya, Yakin nih nggak mau on cam? ayo teman-teman yang ikut dokumentasi silakan kameranya dihidupkan ya. Tinggal 20 detik lagi. Oke. Jazakallah khairan kasir pada Kak Ahmad udah menginspirasi dan membagikan ilmu yang daging sekali. Eh, saya mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan karena kesalahan dan kehilafan milik saya dan kesempurnaan milik Allah. Nun kolami wa turun. Wassalamualaikum warahmatullahi Oh ya, kafaratul majid. Sebelum kita tutup, marilah kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.